Baik, jadi begini, kalau berentetan, nah itu boleh-boleh saja. Ya, ini seperti rel kereta api ya, terus menerus. Nah, jadi kadang-kadang memang itu tidak pede gitu ya. Ada 2-3 orang terlambat begitu, lalu tidak pede, saling dorong-dorong, dari imam itu. Nah, daripada ini ribut, akhirnya karena di depan masih ada yang sholat, sudah kita ikut di situ aja. Nah, ini masih bisa karena makmum itu yang penting di situ dia niat makmum. Adapun imam ini disunahkan, hukumnya sunnah niat menjadi imam, hukumnya sunnah itu. Kecuali kalau niat sholat Jumat. Nah, sholat Jumat dia wajib imaman. Nah, itu imaman itu wajib. Gitu. Ya, bagi imam. Tapi kalau 5 waktu ini niatnya Pak Ustadz Marui, Pak Waradi saya imam, nah itu hukumnya sunnah. Nah, gitu. Jadi niatul imamah, niat menjadi imam itu hukumnya sunnah. Nah, adapun makmum, nah, makmum ini kalau dia ingin dapat 27 derajat, maka dia harus berniat menjadi makmum. Sholli fardhu dhuhri fardhu apa? Nah, ini makmuman. Nah, jadi persyaratannya itu. Jadi sholatnya harus ditambahi dengan makmuman. Oleh karena itu maka seandainya kita ikut, nah, nanti ikut-ikut lagi, nah itu tidak ada masalah. Minimal itu dua orang. Nah, tapi kalau misalnya sampai keluar itu kan dikira ini sholat atau apa ini, atau karnaval atau apa ini. Nah, maka itu masalahnya itu tidak pede gitu loh. Kadang datang 3, aduh, kamu sudah, kamu, itu. Nah, akhirnya karena sama-sama tidak pede depan melihat, sudah kita ikut sudah. Nah, itu ada model-model seperti itu memang. Nah, itu. Jadi itu tidak apa-apa ikut, boleh langsung, boleh dikasih kode itu. Nah, nanti ini belum selesai, nanti di sana ikut lagi. Ya secukupnya lah ya. Jangan sampai lalu karnaval seperti sampai belakang. Ini sholat kah? Festival 17 Agustus kan? Nah, itu. Jadi tidak ada masalah karena dikasih kode supaya pada saat dia menyelesaikan, nah dia juga niat menjadi imam. Nah, begitu dikasih kode khusus ya. Jadi tidak masalah Pak beliau ya. Jadi kemudian masbuk terus itu tidak ada batasan. Meskipun dia seumur hidup dia terlambat terus. Nah, tetapi tadi ada pengumuman di sini bahwa orang yang lebih datang cepat mengikuti takbiratul ihram itu lebih utama daripada yang sering terlambat. Nah, itu berarti dia hanya dapat fadilah jamaah saja 27, tetapi tidak dapat fadilah taharum tadi. Taharum itu artinya sholat mengikuti takbiratul ihramnya imam. Ya, karena tadi dapat pembebasan dari api neraka, dapat pembebasan dari perbuatan munafik. Nah, gitu. Jadi durasinya berapa ya, sampai sekian lama ya, tapi jangan kemudian terlalu sering lah. Nanti kita tambah gelar al-masbuq. Muhammad siapa, al-masbuq kan tidak enak itu. Jadi secukupnya saja Pak ya. Ya. Jangan dulu imam. Komandan ini jadi imam. Ah, tidak ada ya. Kecuali kalau komandannya ini imamnya. Ya. 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 Imam Jumat itu memang dianjurkan agak dia datang terlambat, berbeda dengan jamaah biasa. Jadi ada spesial bagi imam Jumat ya, supaya datangnya itu tidak seperti makmum. Nah, kalau kita kan datang cepat, barang siapa datang ini maka dapat pahala unta, kemudian setelahnya dapat pahala sapi, kambing, terakhir telur. Kalau seandainya imam sudah naik ke atas mimbar maka sudah ditutup, dia sia-sia, tidak dapat pahala, hanya menggugurkan kewajiban. Nah, imam ini disunahkan memang agak telat, tapi jangan telat kelamaan setengah jam. Ya Allah, ini Pak Imam kemana ini kan. Nah, jadi maksudnya pada saat sudah azan pertama, nah itu. Jadi pada saat sudah azan pertama datang, nah itu. Jadi tidak usah sebelum azan pertama baru datang, setelah azan pertama baru Pak Imam datang begini. Nah, itu disunahkan mengakhirkan memang. Nah, kemudian kalau komandan ini kan dia bukan imam, hanya komandan pertempuran ini. Bukan komandan sholat ya, kecuali kalau Rasulullah ya. Rasulullah ini kan dua-duanya ini, selain komandan panglima TNI, TN apa dulu, pokoknya tentara nasional
Jangan dulu. Cuma dua-duanya itu juga imam sholat, ya. Beliau tidak bisa digantikan kecuali pada saat terakhir waktu sakit, kemudian beliau ngimami sambil duduk. Kata Aisyah, beliau duduk, Abu Bakar dan para rombongan sahabat ini sholat sambil berdiri. Nah itu 3, 4, 5 hari sebelum wafat ini. Nah tapi kalau hari-harian beliau tidak bisa digantikan. Nah itu bahkan sampai sholat isya itu sudah azan jam 7, ini beliau belum datang. Ditunggu-tunggu, tidak ada yang berani qomat itu karena izinnya sampai yuto'ti urusahum sampai begini nih. Sampai jam 12 malam baru datang itu. Langsung aqimus sholat, lalu kemudian para sahabat ini langsung sholat tanpa wudhu. Nah, para ulama menyatakan kenapa tanpa wudhu? Karena mereka duduknya itu ya mutamakin begini, nah, gitu. Nah, jadi tidak pantatnya tidak delosor atau tidak begini ke belakang. Jadi kalau misalnya Jumatan pas kita ngantuk ya udah apa begini, meskipun tes. Nah itu dalilnya itu ya. Jadi sampai 5 jam kata Nabi, kalian selama menunggu sholat tadi ya tetap dapat pahala sholat karena menunggu, dalam keadaan menunggu itu. Oleh karena itu maka hak prerogatif untuk memulai atau mengawali sholat itu adalah imam sholat, bukan imam batalion atau apa komandan. Nah, jadi ini tidak usahlah kemudian kita memperlakukan wah ini kita militer lalu imamnya itu harus nunggu komandan. Ya sudah, komandan kalau terlambat ya di belakang gitu. Karena memang tidak ada dispensasi. Mohon maaf para jenderal, karena Anda terlambat itu di belakang. Jadi jangan lalu kemudian diistimewakan ya, karena ini sama-sama juga sebagai hamba Allah ya, sama-sama bersama-sama. Begitu beliau. Jadi ini jangan usahlah kemudian sombong-sombong begitu kalau memang ini kecuali kalau komandan itu begini, ini saya biasanya sebelum datang masih sedikit, begitu. Nah itu boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah banyak ya tidak perlu lagi menunggu. Kecuali biasanya mungkin kasus-kasus beliau tadi mungkin baru sedikit, harus nunggu komandan baru banyak. Biasanya begitu kadang-kadang itu. Ya, mohon maaf seperti di Sipur itu. Sipur itu sudah azan pertama, tengok kanan 3, tengok kiri 4. Ternyata komandannya tidak sholat di situ, sholat di mana itu. Nah, tapi dulu ada komandan juga yang dia pasti mengawal, itu full penuh. Nah, itu Den Sipur itu yang. Karena lingkungan toh Pak. Masyarakat yang salah karena bergabung. Iya. Gimana? Yang mana? Yang iya, kalau dari sisi boleh ya boleh saja. Artinya dari sisi kesunahan kalau memang itu imamnya sudah ada, segera. Karena yang mengizinkan itu adalah imam, bukan komandan. Tapi seandainya menunggu ya boleh-boleh saja. Tetapi kesunahannya itu pada saat sudah imam ada mengizinkan, segera dimulai imam. Namanya penundaan itu yang penting tidak sampai habis waktunya gitu aja. Nah, itu ya. Jadi sholat Jumat ini kan tidak harus pas setelah zuhur, tidak harus. Ya meskipun agak terakhir kalau misalnya itu ada sesuatu hal lah. Nah, itu masih bisa diperbolehkan ya. Tidak harus kemudian tepat waktu. Yang penting itu waktu zuhur ya, itu masih diperbolehkan untuk sholat Jumat gitu. Sholat Jumat semi militer. Semi militer. Cukup, ada satu lagi tadi terakhir Pak ya? Pak Ani, Pak Tamin. 1, 2 terakhir nanti Pak ya. Ya, sholat ini kan kewajiban. Jadi selama kita itu balik, maka kita itu wajib untuk sholat. Nah, pada masa sudah balik umur 11, 12 ternyata kita tidak sholat, ini nanti masuk hadis Nabi Pak Taman ya. Jadi man nasya sholatan au fatathu ya fal yusolliha idza dzakaroha. Barang siapa yang kelupaan, mestinya biasa sholat Isya, tiba-tiba setelah maghrib ada tamu sampai jam 9 malam, lalu lupa tidak sholat Isya. Nah pas ingatnya itu subuh, astagfirullah tadi malam saya belum sholat. Nah itu fal yusolliha idza dzakara, hendaknya dia sholat pada saat ingat. Jangan pura-pura tidak ingat. Kalau memang tidak ingat ya tidak apa-apa, namanya tidak ingat itu. Tapi kalau ya Allah
kemarin itu 3 hari yang lalu. Nah, kalau sudah 3 hari yang lalu berarti kita wajib untuk itu. Kemudian yang kedua, apabila memang sudah bertahun-tahun, maka ini tetap juga harus diqadha. Tidak ada dispensasi sama sekali. Dispensasi hanya 2 saja. Pertama bagi mu'alaf. Jadi mu'alaf dia hari ini umur 50 tahun. Nah, baca syahadat. Maka selama balik itu berapa tahun itu ya, sekitar 40 tahun, Anda ditanya lagi tentang sholatnya. Nah, itu mulai dari 0. Sebagaimana petugas SPBU Pertamina mulai dari 0. Yang kedua yang gratis sholat itu adalah ibu-ibu haid menstruasi. Jadi pada saat haid menstruasi nanti jam 4 berhenti darahnya, maka segera harus dia mandi untuk sholat asar. Ya, adapun yang sebelumnya ini gratis. Sebagaimana Aisyah menyatakan, umirna biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is sholat. Kami wanita itu disuruh mengqadha puasa, tetapi tidak disuruh mengqadha sholat. Nah itu gratis, itu enak itu. Nah, sehingga mandinya jangan ditunda-tunda ibu-ibu itu. Kalau sudah flek-fleknya hilang, coklat-coklat itu segera kemudian mandi. Kadang-kadang itu banyak korupsi besok. Nah itu. Nah kalau sudah jam 4 berhenti, besok lepas asar lewat maghrib lewat isya itu dosanya seperti apa itu? Hati-hati ya. Jadi ini memang agak rawan ibu-ibu. Pak Ustaz, setelah kita sholat begini lalu keluar darah lagi, nah dilihat kalau misalnya itu keluar masih 15 hari, berarti masih termasuk darah haid. Tapi kalau sudah lewat 15 hari berarti itu istihadho, karena banyak pikiran, mikir cicilan belum lunas-lunas. Nah itu gitu. Nah, jadi pasti memang agak ribet itu ya. Termasuk puasa ini, puasa kalau memang menjelang berbuka puasa 1 menit tiba-tiba keluar, nah berarti dihentikan dulu, tidak boleh. Sebaliknya kalau menjelang tarhim ini mau azan subuh ya, yang asalnya haid lalu sudah berhenti, wah kok sudah berhenti nih, sudah pas mau azan, nah berarti dia wajib untuk puasa Ramadan. Nah, memang makanya suaminya harus mengingatkan gitu, ini kamu kayaknya sudah bersih nih, ayo cepat mandi. Ini bapak ini kenapa minta-minta cepat, sudah lama libur kan? Nah, ya libur juga ini. Bukan, maksudnya kan saya sebagai kepala keluarga. Ini kamu nerakamu ini kalau seandainya kan disuruh. Itu kan ku anfusakum wa ahlikum naro, dijaga. Bukan berarti kamu tanggung jawab. Bukan hanya menafkahi saja, tetapi sholatnya dijaga, jangan sampai kayak gitu rumit Pak itu. Karena itu sering itu ibu begitu. Jadi sudah berhenti begini santai. Besok baru mandi. Berarti kan berapa sholat kelewat itu. Jadi sudah dipastikan. Nah, kalau misalnya sudah diingatkan, kenapa bapak mengingatkan ini? Tidak percaya, silakan lihat sendiri. Ya, ada sendiri. Gitu memang agak rumit itu. Tapi ya percayalah itu semua bagian dari haid menstruasi itu karena ada anak itu ya. Jadi kenapa wanita kok tidak laki-laki? Karena memang mengasuh, merawat. Namanya anak kecil ini kan buang air, ini kan gampang ibu-ibu. Karena sudah terbiasa darah itu. Nah kalau laki-laki tidak terbiasa. Suruh kasih anaknya sini, aduh 2 menit langsung kasih istrinya lagi. Nah itu memang itu hikmah kenapa wanita ini ada darah haid menstruasi, dan ini juga tadi hukum-hukumnya. Jadi wajib mengqadha puasa, tetapi sholatnya itu gratis. Tapi kalau sudah bersih maka ini harus segera mandi. Setelah mandi sholat asar jam 4 sore baru sini mas, alhamdulillah sudah saya sholat, landasan sudah siap, silakan landing segera. Gitu. Terakhir beliau tadi ya sudah siang ini. Wah. Jadi ada hadis ya, hadis ini sering kita pakai kalau kaidah fikih ya. Kaidah fikih itu kan ada nomor 2 itu al yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Nah, jadi kalau pada saat kentut ini kita sudah yakin, di situ kadang-kadang kan bunyinya tidak terlalu keras, kadang-kadang pes gitu aja. Nah itu yang merasa berarti ya kita sendiri. Jadi jangan bertahan, yang penting tidak bau. Nah itu kan nah itu. Nah, tapi kalau ragu-ragu ini saya tadi keluarkan tidak, akhoroja, apakah keluar fi batnihi syai'un amla, ya ini ragu-ragu, saya tadi ini ada pes begitu, ragu-ragu memang ya. Fala yakhrujanna minal masjid, jangan dia keluar dari
masjid. Kalau ragu-ragu betul, ragu-ragu itu tengah-tengah antara iya dan tidak. Ya, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar, memastikan itu dengan adanya suara. Tit. Nah gitu ya sudah. Atau tidak ada suara tadi, ragu-ragu betul itu, tidak ada suara ini, maka auya jidarihan, atau dia mendapatkan bau kanan kiri pingsan semua ya. Nah, begitu. Jadi itu keraguan-raguan Pak. Tapi kalau pastikan, kan kita bisa memastikan ini. Kenapa bisa memastikan? Buktinya kita bisa nahan. Kalau sudah ada tanda-tanda, kita tahan itu bisa. Nah, tahan, nah, itu hukumnya makruh. Yang penting jangan sampai terlalu berlebihan kita nahannya lalu kemudian itu sholat ke olahraga ini. Nah gitu. Nah, nanti sampai batas terakhir huruf mim assalamualaikum, yang penting imamnya sudah kum, nah, sudah langsung keluarkan. Boleh. Ya Allah itu ya, jadi memang itu ya, jadi harus ini. Sudah cukup ya, sudah ini. Mudah-mudahan kita permohonan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.